Akane saat ini tampak sangat kesulitan karena bahan yang ia miliki sudah semakin habis. Tentu saja semua bahan makanan itu telah ia gunakan semuanya. Dan ternyata sedari tadi Jet memanggil Akane yang melamun. Jet merasa kalau Akane terlalu memaksakan dirinya. Tapi itu bukanlah masalah besar bagi Akane, hanya kehabisan bahan makanan saja. Masalahnya bahan makanan ini berasal dari dunia Akane. Dan dengan masakan ini bisa mendukung dan membantu Hiyori melakukan tugasnya. Dan itu membuat Akane sedikit kesepian karena pagi sebelumnya ia bertengkar dengan Hiyori, di mana pagi sebelumnya Hiyori tampak terkejut dengan bau tak sedap dan Akane tampak sangat kelelahan dan merasa ini gagal lagi. Karena mereka hampir kehabisan beras, Akane mencoba menggunakan bahan dari dunia ini. Ketika Hiyori dan Akane mengecek kembali hasil masakannya, itu terlihat sangat mengerikan yang membuat mereka ketakutan dibuatnya. Akane dan Hiyori benar-benar tak percaya dengan hasilnya dan Akane merasa kalau percobaannya tak berhasil. Tapi tiba-tiba Hiyori menjadi tantrum karena membenci semua ini. Hiyori hanya ingin makan makanan Jepang seperti biasanya, tapi Akane tak bisa membuatnya karena bahan yang mereka miliki sudah hampir habis. Hiyori merasa kalau pekerjaannya sangatlah berat dan ia bisa bertahan selama ini berkat masakan kakaknya. Kalau tanpa itu ia akan sangat kesulitan. Hiyori tak ingin makanan yang berasal dari dunia ini. Hiyori hanya ingin makan makanan dari dunia mereka. Tapi itu membuat Akane menjadi kesal dan marah dan merasa apakah Hiyori berpikir jika Akane tak merasa seperti itu. Akane pun tersadar kalau ia sudah membentak adiknya dan membuat adiknya terlihat sangat syok. Setelah itu Hiyori pergi dengan wajah yang sangat sedih. Akane berdoa untuk ayah ibu dan kakek neneknya dan meminta maaf karena tahun ini Akane melakukannya secara sederhana. Akane pun terpikir kembali soal dirinya yang memarahi adiknya itu. Akane paham kalau adiknya begitu kesulitan dan ingin selalu mendukungnya. Tapi entah kenapa Akane juga merasa sangat cemas. Akane kembali meminta maaf ke Hiyori kalau kakaknya menjadi seperti ini. Dan tiba-tiba seseorang memanggil Akane yang tampak ketiduran. Akane mengenali suara itu adalah Jet, tapi ia masih tak mengerti apa yang terjadi dan bingung kenapa Akane bisa tertidur pulas seperti ini. Akane yang terbangun melihat wajah Jet yang sangat cemas dan bertanya apakah Akane baik-baik saja. Akane tersadar kalau ia sekarang berada di antah berantah dan membuatnya bingung. Jet meminta Akane untuk tetap tenang dan berkata kalau sepertinya mereka berada di Elemental World. Itu membuat Akane menjadi sangat syok mendengarnya. Menurut Jet yang membaca dari sebuah buku dan mengetahui dari sebuah cerita, di Elemental World akan ada banyak sekali bulan di langit. Itu membuat Akane menjadi semakin panik dan ia teringat perkataan Sven sebelumnya soal Elemental World yang tak berada di manapun dan bisa saja Akane berada di masa lalu, masa sekarang ataupun masa depan dan mungkin saja Akane dan Jet tak bisa kembali ke rumah dan tak bisa melihat Hiyori lagi. Jet tak mengerti kenapa mereka bisa berakhir ke tempat ini dan pasti membuat Akane menjadi sangat cemas. Tapi Jet berkata untuk mencari tahu jalan untuk pulang dan semuanya akan baik-baik saja. Akane pun mengerti dan tiba-tiba terdengar suara di belakang Akane yang membuat Akane ketakutan. Jet dengan cepat melindungi Akane dan bersiap menghadapi asal suara itu. Dan itu adalah Mameko, sang peri yang memberi kacang edamame sebelumnya. Jet bingung apakah Akane mengetahui elemental ini dan Akane membenarkannya. Juga elemental ini tidaklah jahat, yang membuat Jet kesal dan bertanya sejak kapan Akane mengenal elemental ini. Akane merasa tak masalah menjelaskannya, tapi itu berarti Akane juga akan menceritakan soal Titania juga dan merasa ini akan menjadi masalah tersendiri. Tapi Akane tetap menceritakannya. Mendengar itu membuat Jet merasa sedikit tenang karena tak berakhir sesuatu yang berbahaya. Tapi Jet tak menyangka kalau Akane mengenal Fairy Queen dan juga Dryad dan Akane meminta maaf soal masalah itu. Dan Jet merasa pasti ada lagi yang belum Akane ceritakan, bukan? Karena tugas Jet adalah melindungi Akane dan memohon ke Akane kalau menceritakan apapun yang terjadi kepadanya ke depannya. Karena terkadang hasrat dari makhluk dunia lain akan sangat menyeramkan dan meminta Akane untuk selalu waspada. Akane meminta maaf atas apa yang terjadi, tapi Jet akan merasa sedih jika terjadi sesuatu dengan Akane. Dan jika Dryad ini adalah kenalan Akane, maka masuk akal jika Dryad ini yang membawa mereka kemari. Tapi atas dasar apa? Akane akan mencoba bertanya soal itu. Akane bertanya
kenapa Dryad itu membawa mereka kemari dan bisa tolong jelaskan. Tapi tampaknya Dryad itu tak mengerti sedikit pun, dan tiba-tiba Dryad itu berlari yang membuat Jet dan Akane mencoba mengikutinya, dan sampailah mereka di sebuah pohon dengan akar yang sangat besar, di mana tampaknya Dryad itu ingin menunjukkan sesuatu dan masuk ke dalam pohon. Jet merasa kalau mereka harus masuk ke dalam juga, dan Akane sangat kagum dengan pohon yang sebesar ini. Jet menyadari sesuatu dan meminta Akane untuk berhati-hati, tapi Akane yang lengah tak sadar diserang oleh monster semacam slime, dan tiba-tiba Akane tersadarkan oleh suara yang tak asing, dan itu adalah ibunya. Ibu Akane memarahi Akane yang memasak tapi melamun, dan itu sangatlah berbahaya. Akane kaget karena ada ibunya tepat di hadapan Akane. Lagi ibunya Akane memarahi Akane karena tak serius dalam memasak. Akane bingung apa yang sebenarnya ia lakukan, dan ayah Akane juga datang karena mencium aroma wangi dari dapur dan meminta ayahnya untuk menyiapkan piring karena masakan hampir selesai. Akane juga bingung kenapa ayahnya juga ada di sini. Tapi yang membuat Akane bingung adalah kenapa ayah dan ibunya di sini, karena seharusnya mereka sudah meninggal 6 tahun lalu. Ibunya menjadi kesal karena Akane tak berhati-hati dan memegang Akane. Ibunya lanjut memasak, tapi Akane merasa ini semua bukanlah masalah baginya. Ketika mereka makan bersama, Akane bertanya di mana Hiyori. Tapi menurut ibunya, Hiyori ada tugas dan harus pergi pagi-pagi. Dan Akane juga pasti ada rencana tersendiri, bukan? Ayahnya tampak sangat senang menyantap makanan yang sangat lezat dan merasa kemampuan Akane semakin meningkat, dan merasa kalau ibunya sudah tak perlu lagi mengajarkan anaknya memasak. Akane menatap sekitar di mana suasana yang tak berubah dan merasa sangat nostalgia. Akane pun bertanya soal pakaiannya hari ini ke ibunya dan merasa kalau itu sangatlah imut. Ibunya berkata untuk jangan lupa tinggalkan pesan jika pulang larut malam. Akane pun pergi, tapi ia berhenti dan bertanya apakah ia harus benar-benar pergi, yang membuat ayah dan ibunya kebingungan. Ibunya Akane datang mendekati Akane dan berkata kalau Jet sudah menunggu Akane. Akane pun mengerti, tapi bukan itu maksud Akane. Akane bertemu Jet dan banyak orang baik lainnya. Meski ia tak terbiasa, tapi Hiyori bisa menghadapi semuanya dengan gagah berani. Tapi itu membuat Akane menjadi sangat khawatir, dan Akane merasa kalau ia juga menyukai Jet. Tapi Akane tak ingin pergi dan ingin tetap berada di sini. Ayahnya mengerti dan memeluk Akane. Ayah Akane merasa kalau Akane sudah melakukan yang terbaik, dan pastinya sangat menyeramkan berada di tempat yang sangat asing bagi Akane. Meskipun begitu, Akane tetap mendukung keinginan adiknya, dan itu membuat ayahnya bangga kepada Akane. Akane yang mendengar itu memeluk ayahnya. Ibunya juga berkata kalau Akane sudah melakukan yang terbaik dan membuat ayah dan ibunya bangga, dan jangan memendam perasaan seperti itu. Mereka juga bertanya apakah Hiyori baik-baik saja dan tak membuat masalah, bukan? Akane menjawab kalau adiknya baik-baik saja. Ayah dan ibunya juga ingin selalu bersama di sisi Akane dan memeluk Akane seperti sekarang, tapi mereka tak bisa. Itu benar, Akane masih ada hal yang harus Akane lakukan, dan Akane mengerti. Mereka meminta maaf, tapi mereka selalu mengawasi Akane dan Hiyori. Dan jangan lupa kalau mereka selalu bersama Akane dan Hiyori. Dan sekarang sudah waktunya. Hati-hati di sana. Akane pun mengerti dan akan pergi sekarang. Dan cerita pun berlanjut.